Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhawati talibat madrasah Mal'ah Solihah, hafizakumullah, para peserta atau pelajar dan mahasiswi dari Madrasah Mal'ah Solihah, selamat bergabung dalam program ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk memberikan ilmu yang manfaat dan menuntun kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat, serta memudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar serta hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, program ini diprakarsai oleh para akhwat yang tergabung dalam grup yaitu Madrasah Mar'ah Solihah. Jadi ada berbentuk kajian rutin, jadi program-programnya sebelum kita masuk kepada materi, kita jelaskan sedikit dulu ya program-program yang akan atau yang direncanakan oleh Madrasah Mar'ah Solihah ini. Afwan, untuk para peserta dimohon mikrofonnya tidak diaktifkan. Ya, juga admin diharap lebih konsen melihat jika ada ya gimana ya mati suaranya ya. Mati apa enggak? Baik, tadi sampai materi sampai di mana? Baru yang matinya? Jangan dihidupkan videonya. Sampai mukadimah. Baik, kembali kita ulangi penjelasan para akhwat yang tergabung dalam Madrasah Mar'ah Solihah. Program ini adalah dalam rangka memberikan majelis khusus. Ya, ada beberapa program-program yang ingin direncanakan dan diantaranya adalah yaitu kajian rutin setiap itu Ahad pagi. Itu kenapa muncul? Nah. Oke. Itu kan ada itu. Baik, admin mohon di jika ada yang mengganggu kelancaran acara, mohon diperhatikan. Jadi program ini pertama berbentuk kajian rutin yang insya Allah setiap hari Ahad jam 9 ya. Kemudian ada grup khusus Madrasah Mar'ah Solihah yang memiliki admin sendiri khusus yang telah memiliki susunan struktur pengurus sendiri, yang dimana di grup tersebut akan
eh, disampaikan materi-materi lain, mungkin bisa berkenaan dengan akidah dan juga bisa dengan berkenaan dengan fatwa-fatwa tentang kewanitaan, dan juga bisa berkenaan dengan materi-materi lain, apakah itu hadis yang berkenaan dengan wanita dan juga akhlak dan lain sebagainya. Baik, jadi nanti khusus yang telah mendaftar pada Madrasah Marah Solihah Dilan Group itu akan ada panduan-panduan di sana. Jadi program ini insya Allah akan mengikuti program-program ke depan. Maka yang pertama, wasiat dari para admin atau dari penggagas, ya, para panitia, diharap kepada peserta untuk lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, karena akan ada juga pertanyaan-pertanyaan ya untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kita dalam memahami ilmu yang telah disampaikan, dan insya Allah juga akan diberikan sertifikat bagi yang menginginkan. Ya. Itu untuk penjelasan lebih detailnya akan diinfokan oleh admin di grup. Ya. Itu sedikit dengan perkenalan tentang Madrasah Marah Solihah ini. Digagas oleh para akhwat yang meminta majelis khusus untuk membahas seputar berbagai perkara yang berkenaan dengan kewanitaan. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Segala pujian syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan perdana dari rangkaian kegiatan Madrasah Marah Solihah ini, yaitu kitab yang pertama yang akan kita bahas adalah, ya, kita mulai dari kitab-kitab yang sederhana dulu ya, supaya tidak terlalu panjang melebar-lebar. Kita berikan dulu dasar-dasar, ya. Nanti di dalam grup akan ada ilmu dasar dalam akidah, ilmu dasar dalam ilmu-ilmu lainnya. Nah, yaitu buku Syekh Shalih Fauzan yang berkaitan dengan yang judulnya Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Ya. Itu ini penjelasan lah yang berkaitan hukum-hukum berkhusus dengan wanita. Ya. Ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, ini bagi para akhwat yang bisa berbahasa Arab, bisa di-download kitabnya, atau mungkin admin sudah meng-share ya PDF-nya di grup. Baik, diharap kepada peserta tentu keaktifannya ya untuk mengikuti berbagai informasi-informasi yang akan disampaikan oleh admin di grup. Baik, para ikhwan akhwat rahmati Allah SWT, bagi para peserta yang mengikuti atau para kaum muslimin yang juga kita buka luas untuk mengikuti kajian-kajian ini yang berkenaan dengan berbagai perkara yang kewanitaan ini melalui kajian ya, karena kalau grup Zoom itu khusus untuk akhwat ya, jadi jangan sampai ada ikhwan yang nyusup ke sana ya. Dan juga para admin untuk grup itu adalah grup tertutup ya, khusus akhwat, mohon diperhatikan. Nah, untuk para peserta yang belum sempat mendaftar ataupun bila grup telah penuh atau Zoom penuh, bisa ikuti melalui Facebook ya, dan juga Instagram ya, dan juga YouTube ya, sebenarnya yang tertera di flyer atau poster yang telah dibagikan atau disebarkan. Baik, para ikhwan akhwat yang rahmati Allah SWT, kaum muslim muslimat, ini adalah kajian perdana kita akan membahas berbagai seluk-beluk hukum yang berkenaan dengan kewanitaan. Yaitu kitab yang pertama yang akan kita bahas adalah kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Penjelasan atau peringatan ataupun penjelasan ya yang berkhusus hukum-hukum tentang khusus kewanitaan. Kita mulai dari mukadimah para akhwat, yaitu setelah memuji Allah SWT, Syekh memulai alhamdulillahilladzi qaddara fahada, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan dan memberi petunjuk. Wa khalaqaz zawjaini dzakar wal untha, dialah yang telah menciptakan dua pasangan laki dan perempuan, min nutfatin idza tumna ya, yaitu bila disegumpar mani ya,
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu an la syarikalah lahul hamdu fil akhirati wal ula. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, ya, semata, yang tiada sekutu baginya, yang miliknya lah segala pujian di akhirat dan di dunia. Kemudian beliau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengucapkan itu persaksian bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Urijabi ila sama'i fara'a min ayatihi min ayati rabbihil kubra. Yang dia diangkat ke langit, di sana dia melihat berbagai bukti-bukti kebesaran Allah, ya, bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqib wan nuha, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa sallama tasliman katsiran muabbada, ya. Salam sejahtera, ya, atau salam dan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan. Jadi ini karena mukaddimahnya pembahasan kitab ini dimulai dengan penjelasan kedudukan mar'ah di dalam Islam. Falamma kanatil mar'atu muslimatu laha makanatuha fil Islam. Bagaimana perempuan itu, sebagaimana Islam telah memberikan kedudukan yang mulia kepada para wanita. Nah, ini yang pertama, ini perlu disadari oleh wanita. Yang di dalam materi ini akan dijelaskan bagaimana Islam mengangkat derajat wanita, yang kalau akan dibandingkan nanti dengan bagaimana kondisi wanita sebelum datangnya Islam, ya, sangat terhina, sangat dilecehkan, dan banyak sekali hak-hak mereka yang yang diabaikan dan dizolimi, tertindas, ya, dan segala macamnya. Nah, ketika nanti dijelaskan materi tentang bagaimana Islam mengangkat derajat wanita ini, maka di situ wanita akan merasa bagaimana cintanya kepada agama ini. Ketika ada rasa cinta kepada agama, yang diharapkan tentu dia mempelajari Islam itu, karena di Islam inilah yang telah mengangkat mereka, yang menyelamatkan mereka dari kegelapan yang begitu dahsyat di sebelum datangnya Islam. Nah, ketika melihat juga materi yang kita bacakan ini, timbul juga rasa syukur yang dalam dalam diri seorang wanita kepada Rabb-nya, cintanya kepada Al-Quran, cintanya kepada Rasulullah SAW, ya, cintanya kepada agamanya, cintanya kepada ilmu, karena derajat ketinggian kedudukan wanita yang diberikan oleh Islam ini tidak akan benar-benar didapatkan oleh seorang wanita. Jadi jangan dikira ketika telah datang Islam apakah kehormatan, kemuliaan itu diraih oleh setiap wanita. Tidak. Hanya wanita yang benar-benar mempelajari, mengamalkan Islam itu sendiri, itu yang akan mendapatkan kemuliaan yang telah diberikan oleh Islam kepada wanita. Jadi sebelum kita bacakan nih kemuliaan, sisi-sisi kemuliaan wanita yang diberikan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, tujuannya agar wanita merasakan nikmat yang besar ini. Dan perlu diketahui bahwa nikmat besar ini tidak akan juga diraih oleh wanita sesuai dengan bagaimana ilmunya dan penerapannya, pengamalannya dalam kehidupannya. Nah, itu. Jadi bukan otomatis saya sudah jadi muslimah nih, berarti nikmat-nikmat yang Allah janjikan dalam Islam itu pasti saya dapat. Belum tentu kalau dia tidak berilmu dan mengamalkan ilmu yang didapatnya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan sedikit sebelum kita mengurai, menjelaskan berbagai sisi keutamaan yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Nah, ini di pembahasan di sini ada kedudukan kemuliaan Islam, kemuliaan wanita di dalam Islam. Kemudian nanti akan dilihat sisi lain bagaimana sebelum datangnya Islam itu wanita, ya, diperlakukan oleh masyarakat jahiliyah. Nah, ini yang perlu teringat hendaknya ketika saat dibahas materi-materi ini. Yang perlu hadir dalam diri seorang wanita itu adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariat membuat mereka selamat daripada kezaliman dan kegelapan itu. Nah, kemudian cinta mereka kepada ilmu, mengamalkan ilmu, ya. Nah, kemudian tentu juga istiqomah di dalam ilmu yang telah diraihnya dan amal yang telah dilakukannya. Baik. Falamma kanatil mar'atul muslimatu laha makanatuha fil Islam. Ya. Sungguhnya wanita Islam itu memiliki kedudukan mulia di dalam Islam ini, di mana sisi pertama adalah begitu banyaknya peranan yang Allah berikan kepada wanita di dalam Islam itu. Ya, peranan apa? Ya, akan disebutkan dalil-dalil nanti seperti peranan sebagai seorang ibu dia yang pertama tentunya. Ya, atau peran sebagai istri, ya. Nah,
seorang ibu ya itu memiliki tanggung jawab yang banyak di dalam keluarga. Maka disebutkan dalam hadis yang nanti akan kita sebutkan juga, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Oh, bahwa wanita itu adalah pemimpin dalam keluarga suaminya. Jadi oleh sebab itu wanita mesti memiliki ilmu, pengalaman, keterampilan sehingga dapat menjadi pengurus rumah tangga yang ulet, yang profesional kata orang. Jadi hari ini sebetulnya banyak sekali peluang bagi para wanita untuk mendukung kegiatan suami mereka. Tapi keterbatasan ilmu dan pengalaman menyebabkan kadang-kadang mereka para wanita bengong aja di rumah kadang-kadang. Maka lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial mereka. Nah, ini yang perlu diketahui. Seakan-akan tidak ada peranan yang berarti bagi wanita dalam hidup ini. Padahal Islam memberikan peranan yang sangat tinggi kepada wanita dalam kehidupan membangun rumah tangga. Dan rumah tangga merupakan masyarakat terkecil dari sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, ya bila kita ingin membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang kokoh, maju, berwibawa, terhormat, tentu dimulai dari pendidikan keluarga. Nah, keluarga itu siapa yang lebih dominan pendidikannya di dalam rumah tangga? Tentu seorang istri, dialah yang bergaul, yang selalu mengawasi anak-anak. Adapun suami tentu akan lebih banyak di luar melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencari ma'isyah atau biaya kehidupan rumah tangganya. Baik. Di sini akan dilihat dari sisi-sisi bagaimana banyaknya peranan wanita dalam Islam itu. Ya, Islam memberikan peranan yang sangat penting kepada wanita. Oleh sebab itulah Nabi SAW yakhusun nisa bitaujihatin wa usabihinna fi khutbatihi fi Arafat. Nah, pertama sisinya di mana Rasulullah SAW itu ketika perhatian besarnya kepada wanita itu memberikan majelis khusus untuk mereka. Nah, itu memiliki majelis khusus untuk mereka untuk menyampaikan kepada mereka berbagai tuntunan-tuntunan agama yang berkenaan dengan hukum-hukum ibadah, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Nah, ini satu perhatian dari Rasulullah SAW kepada wanita. Jadi Rasulullah SAW menyediakan hari tertentu untuk wanita ya untuk belajar. Nah, di sini juga tentu pesan kepada suami ya. Pesan pada suami hendaknya dia juga memberikan waktu kepada istrinya untuk belajar. Ya, kalau suami ingin mendapatkan kebaikan dari istri, maka istri perlu dididik. Ya, ketika suami tidak mungkin mampu mendidik, ima keterbatasan waktu yang dimiliki, ima keterbatasan ilmu yang dimiliki, ya, kesibukan pekerjaan segala macam, ya, tentu dia harus memberikan peluang, memberikan izin untuk istrinya menimba ilmu. Jadi harus ada saling kerjasama antara suami dan istri di sini. Nah, itu kalau sudah berkeluarga. Bagi yang belum keluarga, para wanita mestinya membekali diri. Ya, membekali diri sebelum datang kesibukan-kesibukan mendidik anak, melayani suami, ya, pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan profesi lain. Sebelum hari itu datang, hari mudanya, ya, masa remajanya, hendaknya dia manfaatkan untuk benar-benar mencari pengalaman, ilmu yang mendukung nanti bagaimana ketika setelah berumah tangga mereka mampu ya memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka, anak-anak mereka dan juga suami mereka. Baik. Nah, ini yang dimaksud. Jadi salah satu bentuk perhatian Rasulullah SAW kepada wanita itu beliau memberikan hari khusus untuk memberikan pelajaran kepada wanita. Kemudian juga perhatian lain adalah ketika di Arafah, Rasulullah SAW memberikan nasihat khusus kepada para suami untuk memperhatikan tentang para istri mereka. Ya, wa usabihinna fi khutbati fi Arafah. Jadi di Arafah, itu Haji Wada, ya, Rasulullah SAW memiliki pesan khusus tentang wanita. Jadi ini menunjukkan betapa wanita itu dimuliakan banget dalam Islam sehingga ada wasiat-wasiat khusus. Ya, wasiat waktu khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mendidik mereka dan juga ada wasiat-wasiat khusus yang Rasulullah SAW bicarakan atau arahkan kepada mereka ya untuk wanita tersebut. Nah, mimma yadullu ala wujubil inayah bihinna. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memperhatikan tentang wanita. Jadi kalau kita ambil contoh sekarang ya, masyarakat jumlah yang terbanyak tuh dari sisi jenis kelamin ya, rasa-rasanya tidak akan ada perbedaan ya. Survei apapun yang kita lakukan bahwa jumlah wanita pasti lebih banyak daripada laki-laki. Ya, bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Ya, baik mungkin keluarga kita, jumlah anak perempuan mana yang lebih banyak daripada anak laki-laki di sekitar lingkungan kita, para kerabat kita ya. Nah, tidak diragukan ya,
bahwa jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Nah, oleh sebab itu mestinya perhatian besar untuk mendidik mereka mestinya juga lebih lebih diutamakan, ya, karena peran mereka. Ya, bahkan kita katakan bahwa rusak atau bagusnya komunitas masyarakat itu diawali bisa disebut dari wanita. Karena sebenarnya Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan bahwa awal fitnah di tengah umat manusia di muka bumi ini adalah gara-gara wanita, kan gitu. Ini bukan maksudnya di sini celaan kepada wanita, sebenarnya orang liberal, orang sekuler justru malah itu celaan kepada wanita. Kok wanita ditutup sebagai enggak, itu artinya hendaknya kalian peduli kepada mereka, kalian perhatikan mereka, ya, biar kehidupan kalian menjadi baik. Jadi maksud hadis itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang liberal, orang sekuler mengingkari pokoknya ketika Rasulullah SAW menyebutkan memberikan nasihat kepada wanita, wahai wanita bersedekahlah kalian karena aku melihat kebanyakan penghuni penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Oh, ini pelecehan atau merendahkan wanita. Tidak, maksudnya bukan begitu. Rasulullah SAW motivasi yang dimaksud pasangan hadis, hendaklah kalian pedulikan dengan mereka. Jangan sampai mereka kelak termasuk orang-orang yang terbanyak menghuni neraka. Jadi kadang-kadang kalau kita memahami nas-nas itu dengan pandangan yang benar, ya beda dengan orang sekuler. Nah, ini juga suatu fitnah hari ini. Wanita-wanita kita dicekoki dengan syubhat-syubhat, dengan argumentasi-argumentasi, ya, yang mereka bolak-balik dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk menjauhkan wanita itu cinta kepada Islam, cinta kepada ajar Islam dan hukum Islam. Nah, oleh sebab ini, dan kalau kita lihat lagi, sekarang ini musuh-musuh Islam, baik di kalangan kafirin, orang-orang kafir, atau kaum munafikin, itu mereka lebih banyak merusak wanita. Merusak wanita karena kalau wanita ini rusak, otomatis rumah tangga, masyarakat, negara mudah rusak. Jadi ini perlu diperhatikan. Maka oleh sebab itu hendaknya perlu adanya perhatian untuk membina kaum wanita ini menjadi wanita-wanita salehah. Supaya dunia ini damai, supaya dunia ini indah. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairu matai al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, seindah-indah perhiasan dunia ini adalah wanita yang saleh. Jadi situ motivasi. Di situ motivasi untuk kepada orang tua dan motivasi kepada wanita sendiri. Kalian itu adalah kebanggaan, perhiasan. Kalau kapan kalian menjadi perhiasan, menjadi sesuatu yang dibanggakan, yang menyenangkan, membuat dunia ini indah, bila kalian wanita salihah. Tapi kalau kalian menjadi wanita-wanita tolihah, wanita-wanita yang tidak berilmu, wanita-wanita yang tidak menjalankan ajaran agamanya, ya apa yang terjadi? Dunia ini menjadi suram. Itu bahasanya kalau kita ambil maf'ulul mutlaknya begitu, kebalikannya begitu. Jadi sebetulnya dari hadis-hadis yang bicara itu, ayat yang bicara tentang wanita, motivasi luar biasa terhadap wanita untuk mereka membekali mereka dengan ilmu manfaat, ya, mencintai agama Allah ini. Dan apalagi kalau kita lihat, ya, sejarah kepada para wanitaan muslimat yang banyak juga memiliki peran dalam agama ini, baik daripada para sahabat Nabi seperti Ummu Salamah, kemudian juga Aisyah Anha adalah salah satu dari perawat hadis yang terbanyak mereka hadis dari Rasulullah SAW. Ummu Salamah, kalau kita baca bagaimana perjuangannya untuk berhijrah, kemudian dia menjadi istri Rasulullah SAW dan seterusnya, luar biasa. Banyak sekali qudwah-qudwah. Nah, hari ini wanita-wanita kita justru banyak menjadikan qudwah siapa? Majalah-majalah, ya, model-model yang, ya, atau bintang film, bintang sinetron, ya, subhanallah. Kehilangan qudwah para wanita kita. Nah, perlu kita bimbing mereka, baru kita informasi kepada mereka, bimbingan agama ini, wejang-wejang agama, contoh tauladan yang baik dalam Islam. Nah, itu. Jadi banyak sekali sisi-sisi, ya, bagaimana Islam mendudukan wanita itu sebagai tempat yang mulia. Ya. Kemudian ini menunjukkan betapa wajibnya memiliki kepedulian kepada mereka di setiap zaman, kata Syekh. Wala siyama fi hadzal zaman. Apalagi di zaman kita ini, ya, alladzi, ya, ghuziyat fihi al-mar'atul muslimah bi sifatin khassah. Di mana di zaman kita ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu kita hidup di zaman di mana wanita diperangi secara khusus. Diperangi secara khusus. Diperangi bukan dengan senjata, tentu dengan model sibuk dengan gaya, uang mereka habis untuk menyolek diri, untuk berhias diri, ya, tidak sifat berinfak. Nah, kalau kita baca ini problematikanya panjang, tapi kita semoga dengan isyarat-isyarat ini para ibu-ibu dan para wanita dapat mengambil pelajaran, ya, dan para remaja-remaji kita. Baik. Jadi apalagi zaman kita ini wanita itu diperangi dengan berbagai program-program, ya, keinginan-keinginan yang luar biasa, perhiasan yang menggiurkan. Di sini bukan berarti larangan bagi wanita untuk menghias diri, tidak.
Cuma yang dimaksud adalah yaitu perhatiannya lebih besar ke sana, itu yang dimaksud. Dan sengaja sehingga sibuk dengan lebih banyak membuka majalah model, lebih banyak membuka kalau di Instagramnya atau di media sosialnya membuka akun-akun para model ya, dan bukan membuka akun-akun pengajian. Nah, tentu ini sedikit sentilan ya kepada para akhwat kita. Wala syama fi zaman. Itu wanita memiliki suatu peran apa kata Syekh di zaman ini, itu justru wanita memiliki tantangan sangat besar sekali. Lisalbiha karamatah, ya. Untuk dicabutnya kemuliaan wanita. Hilangnya kemuliaan, rasa malu seterusnya. Apalagi kalau kita bicara dunia TikTok ya, subhanallah. Ya, kadang-kadang yang kita mirisnya bukan wanita-wanita yang melakukan, bukan wanita-wanita biasa, tapi wanita-wanita yang dalam pandangan kita hijabnya luar biasa, ya, tetapi berhijab tapi tidak tingkah lakunya. Bahkan sempat viral juga sebagian istri ya seorang pendai kadang-kadang jatuh ke dalam. Nah, ini sebetulnya kehormatannya tidak dijaga. Wa inzaliha mimma kanat, ingin menjatuhkan kedudukan wanita yang mulia itu. Bahkan labudda min taw'iyatiha bil khatar. Kata Syekh, dari sinilah kita harus memberikan pendidikan, perhatian untuk betapa bahayanya tantangan yang untuk menghadapi betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh para wanita zaman ini. Wa wasfut tariqin najalaha, dan menjelaskan kepada wanita jalan yang selamat untuk mereka. Nah, mudah-mudahan ini salah satu wasilah majelis kita ini atau Madrasah Mar'ah Salihah ini salah satu wasilah insyaallah. Masih banyak majelis-majelis lain ya, bukan berarti kita mengatakan majelis kita inilah yang akan sukses mendidik, tidak. Banyak majelis ustaz-ustaz yang lain atau majelis wasilah yang lain. Jadi jangan pula sampai gulu dengan majelis ini nanti. Wa hadzal kitab arju an yakuna alamatan, ya kata Syekh, semoga kitab ini ala hadzal tariq, semoga kitab ini memberikan alamah, memberikan rambu-rambu ya terhadap jalan ini. Bina tabannahu min dzikri ba'dil ahkam bima tadammanahu min dzikri ba'dil ahkam al khassa biha. Yaitu kitab ini akan menjelaskan, terkandung dalamnya menjelaskan sebagian hukum-hukum khusus tentang kewanitaan. Jadi tidak semua hukum ya, hanya sebagian, dan sebagian kecil ya. Wa huwa ismahum dhail, ini kata beliau peranan yang sangat kecil dari beliau, kata beliau lakinnahu judun muqil, hanya perjuangan yang sekecil ini. Wa arju an yanfa'allahu bihi ala qadrihi. Ya, semoga Allah berikan manfaat walaupun kitab ini kecil ya, peranan yang kecil. Kemudian wahwa khutwatul ula fi hadzal sabil yurja an tatluha khutwatin a'am wa ashmal. Kata beliau ini langkah pertama ini, kata beliau, semoga nanti bisa dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lebih umum dan lebih lengkap. Nah, kata beliau ini langkah pertama, kata beliau. Ila ma huwa ahsan wa akmal, ya, kepada hal yang lebih baik dan lebih sempurna. Baik. Kemudian wa maqaddamtuhu fi hadhil ujalah, kata beliau, apa yang telah disebutkan dalam pembukaan jadi secara ringkas ya, yatakawanu fusul taliya. Nah, pembahasan kitab ini tentang apa saja? Pembahasan kitab ini tentang apa aja nanti? Nah, ini ada 10 pasal lah ya. Pasal yang pertama adalah yaitu ahkamun amah, yaitu hukum umum ya, secara umum, hukum secara umum. Kemudian pasal kedua adalah akan bicara tentang hukum khusus, bicarakan tentang perhiasan tubuh ya bagi wanita yang berkenaan dengan kecantikan. Yang ketiga adalah hukum yang berkenaan dengan haid, hukum haid, istihadah dan nifas. Pasal yang keempat akan bicara masalah hijab ya dan pakaian wanita. Pasal yang kelima akan bicara tentang hukum khusus dengan bagaimana salat khusus ya, perkara hukum yang khusus wanita tentang salat. Kemudian yang keenam, perkara khusus berkenaan dengan wanita dalam hukum salat, hukum janazah ya. Kemudian pasal yang ketujuh adalah hukum khusus tentang wanita dalam perkara puasa. Yang kedelapan adalah hukum khusus tentang wanita berkenaan dengan haji dan umrah. Yang kesembilan adalah hukum khusus tentang wanita yang berkenaan ya hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Ya. Yang ke-10 adalah penutup ya, yaitu hukum berkenaan atau penjelasan berkenaan dengan penjagaan wanita tentang menjaga kemuliaan dirinya dan kehormatannya. Itu bahasan-bahasan insyaallah yang akan kita bahas dalam kitab yang kecil ini ya. Semoga setiap
pertemuan dapat kita selesaikan satu pasal ya, satu pasal. Demikian. Ya. Baik, kita akan mulai pasal yang pertama. Ya, biar kita selesai 10 kali pertemuan mudah-mudahan. Kita akan mulai dari pasal pertama, itu hukum umumnya apa di sini. Bicara yang pertama adalah kemuliaan wanita sebelum Islam. Kemuliaan wanita. Yaitu kedudukan wanita sebelum datangnya Islam. Bagaimana kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Nah, tadi kita katakan kenapa ini ya kadang-kadang ya ini suatu teori ya, suatu konsep bagaimana biar tahu nilai sebuah nikmat itu, coba lihat situasi saat orang dalam keadaan sulit. Ya, biar tahu nikmat sehat itu, ingat ketika saat sakit. Itu akan kita merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan. Nah, biar wanita-wanita sekarang ini yang telah memeluk Islam dan mempelajari Islam, ya, dan biar mengetahui bagaimana Islam memberikan kemuliaan kepada wanita, dilihatkan sekilas bagaimana kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Nah, yang dimaksud sebelum Islam ini adalah masa kejahiliaan, di mana yaitu secara khusus orang Arab hidup secara khusus, ini kehidupan orang Arab secara khusus. Ya, ini beliau ini bicara secara kehidupan orang Arab secara khusus. Ya. Yaitu dan juga kehidupan penduduk bumi secara umum, kata beliau. Ketika itu manusia ya fi fatratin min rasul, ya jauh dari masa kerasulan. Manusia hidup dalam masa yang jauh dari kerasulan. Ya. Wa durusun minas subul, ya telah kaburnya jalan-jalan kebenaran. Ya. Itu banyaknya jalan-jalan yang sudah artinya yang sudah terkubur, yang sudah hilang, ya tuntunan-tuntunan. Nah, kemudian dikisahkan dalam hadis Mas'ud ini, kata beliau di sini disebutkan wa qad nazarallahu ilaihim. Nah, ketika kondisi jahiliyah itu, ya gimana digambarkan dalam perkataan Mas'ud, Allah melihat kepada pemuka di muka bumi ini, sebenarnya tersebut dalam hadis, famaqatuhum arabahum wa ajamahum illa baqai al-kitab. Itu Allah sangat marah kepada penduduk bumi ini, baik yang Arab maupun yang bukan Arab, kecuali sisa-sisa dari pengikut ahli kitab. Nah, ahli kitab ini mencakup dua agama, yaitu sebut ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, sisa-sisa mereka yang tidak mendapat kebencian dan marah dari Allah, yang mereka istiqomah di atas ajaran Taurat Injil yang benar, bukan yang mempertuhankan Uzair atau yang mempertuhankan Isa. Dimaksud sini mereka yang masih tetap di dalam ajaran tauhid dibawa oleh para rasul mereka, yaitu rasul Bani Israel. Wa kanat imra'atu fi hadzal waqt fi aghlabil al-a'am ta'ishu fatratan asibah. Secara umum kehidupan wanita di masa waktu itu adalah hidup dalam keadaan sangat menderita dan sulit. Ya. Secara khusus di tengah masyarakat Arab, di mana mereka membenci kalau mendapat anak yang lahir itu ada anak perempuan. Ya. Mereka jadi kanu yukrahuna biladata. Mereka tidak suka kalau mendapat bayi yang lahir itu wanita. Ya. Faminhum man kana yudfinuha wa hiya. Di antara mereka ada yang menguburnya hidup-hidup. Ya. Sampai dikuburkan ya dalam keadaan hidup di bawah tanah. Jadi di antara mereka kalau dapat anak yang lahir itu perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Nah, itu bentuk perlakuan ya. Di antara mereka ada yang membiarkan hidup fi hayati dzulli wal mahana, tapi dalam keadaan ya tidak ada memberikan penghargaan gitu, dengan penuh kehinaan dan ya hayati dzulli, hina dan kehinaan. Ya, sangat merendah nilai mereka gitu. Sangat direndahkan, ya, sangat dihinakan. Nah, dan ini yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Jadi, maka ketika wanita mendengar ayat ini, hendaknya ya bersyukur sekali kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kezaliman seperti itu. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila salah seorang mereka mendapat gembira kelahiran anak perempuan, dhalla wajuhuhu muswadda. Mukanya jadi hitam kemerahan. Jadi hitam kemerahan gambaran dari wa huwa kadzim, karena marah.
Jadi kalau mendapat anak yang lahir bayi perempuan, mukanya jadi hitam, kemerahan, yaitu sebutkan wa kadhib, dalam keadaan marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Malah mereka berusaha bersembunyi dari orang-orang lain ketika mendapat kabar berita buruk yang diterimanya. Apa berita buruk yang diterimanya di sini? Adalah kelahiran anak perempuan. Nah, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia berpikir apakah anak ini ya tetap dibesarkan, ya, tetap dia berikan hidup tapi dengan menanggung malu dan hina, ataukah dikubur di tanah. Subhanallah. Yaitu peri kemanusiaan yang begitu jauh ya. Nah, dan tentu bayangkan hari ini wanita diangkat oleh Islam dengan kedudukan yang sangat mulia, nanti akan digambarkan. Ala sa'a ma yahkumun, betapa jeleknya keputusan yang mereka ambil. Betapa jeleknya keputusan yang mereka ambil. Nah, ini gambaran. Jadi di sini digambarkan bagaimana yaitu wanita di masa jahiliyah. Bagaimana wanita di masa jahiliyah. Kemudian Allah juga gambarkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidzambin qutilat. Nanti di akhir kala anak-anak yang ya bayi yang dikubur ya mau'udah su'ilat itu adalah bayi yang dikubur itu akan ditanya dengan dosa apa mereka dibunuh. Karena dosa apa mereka dibunuh. Ini gambaran perbuatan orang jahat terhadap bayi-bayi mereka yang mereka kubur secara hidup-hidup. Al-mau'udah, kata Syekh di sini adalah yaitu anak perempuan yang dikubur dalam keadaan hidup sampai mati di bawah tanah. Ya, matinya dikubur di dalam tanah. Wa idza salimat minal wa'di. Jikalau tidak dikubur ya, dan kemudian hidup, fa innaha ta'ishu 'ishatal mahana. Hidup dalam keadaan penuh kehinaan. Falaisa lahadun. Nah, nanti di sisi lain, bagaimana bentuk kehinaan-kehinaan yang dialami oleh wanita di masa jahiliyah itu adalah mereka tidak mendapat warisan ya dari keluarga mereka yang meninggal. Walaupun bagaimanapun banyak harta yang ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal. Nah, ataupun walau bagaimanapun kondisi kesusahan, kebutuhan yang dialami, fakirnya dia atau betapa sulitnya hidupnya, tidak dipedulikan. Nah, itu diantaranya. Kenapa? Karena mereka mengkhususkan warisan itu bagi laki-laki dan tidak untuk wanita. Bahkan bukan sampai demikian, bahkan wanita itu dianggap sebagai barang, maka jadi bagian diwarisi dari suaminya yang meninggal. Sebenarnya diwarisinya harta. Nah, itu betapa kedudukan begitu dihinakannya wanita di masa itu. Kemudian wa kana al-jam'ul katsir minan nisa ya'ishna tahta zaujin wahid. Nah, dan juga kadang-kadang wanita begitu banyak punya hidup di bawah suami yang satu. Jadi tidak ada perhinggaan. Jadi poligami tanpa batas. Artinya punya suami satu, istrinya begitu banyak. Haitsu kanu la yataqayyaduna bi'adad muhaddad. Ketika suaminya, karena laki-laki di zaman jahiliyah menikah semaunya, tidak ada batasan. Ya, minaz zaujat ghaira abiina bima yanalna. Tanpa peduli dengan wanita-wanita yang begitu banyak nikah oleh dia, tanpa peduli ya apa yang dia alami daripada kesulitan, penderitaan, ya, wa ijrahat, kesakitan, wa zulm dan kezaliman. Nah, tanpa peduli. Itu gambaran sedikit ya. Untuk melihat betapa nikmatnya wanita setelah datangnya Islam. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana gambar wanita setelah datangnya Islam. Islam mengangkat kezaliman dari wanita. Nah, kedudukan wanita dalam Islam, Islam mengangkat kezaliman, segala bentuk kezaliman dari wanita. Dan mengembalikan kedudukan mereka dan menjadikan mereka mendapat kedudukan yang mulia. Sebagaimana Allah sebutkan di sini. Allah jadikan sebuah pasangan untuk terciptanya kehidupan di muka bumi ini. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian dari satu ya laki-laki dan perempuan. Disebut di sini ya kedudukan sama laki dan perempuan dalam sisi yaitu
sebab berkembang biaknya manusia di muka bumi ini. Kalau kita coba lihat ya bagaimana Islam itu memuliakan wanita, banyak sisinya. Ya, sebelum kita rinci pengungkapan Syekh di sini, salah satu surat di Al-Quran disebut surat An-Nisa. Ini bentuk karena hukum-hukum yang disebutkan itu banyak perkara-perkara yang berkenaan dengan nisa, hak-hak wanita di situ, termasuk tentang warisan. Nah, kemudian awalnya juga demikian Allah mengingatkan ya tentang nikmat bagaimana sebab ya berkembang biaknya manusia di muka bumi ini karena pasangan laki dan perempuan. Artinya laki dan perempuan memiliki hak yang sama di situ dari sisi ya kedudukan berkembang biaknya manusia di muka bumi ini. Maka Allah menyebutkan anha syarikatur rijal fi mabda'il insaniyah. Maka Allah menyebutkan bahwa wanita itu adalah pasangan laki-laki ya fi mabda'il insaniyah, awal kehidupan manusia. Kama hiya syarikatur rijal fi tsawabi wal iqab. Nah, kemudian dalam segi pahala, dalam amal, balasan amal atau iqab ya juga sama. Maka Allah sebutkan man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajra bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengamalkan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia dalam beriman, maka Allah katakan kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan membalasi mereka pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Itu menunjukkan. Jadi kalau orang barat, orang orientalis mengatakan bahwa Islam itu merendahkan wanita, tidak ada. Tidak ada dibedakan antara wanita laki-laki dari sisi hak dan kewajiban mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang kafir tentang wanita, insya Allah pada jumpa-jumpa yang akan datang kan kita bahas jika ada kesempatan ya. Tapi kita bahas dulu penjelasan ini. Nah, kemudian juga Allah sebutkan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Tadi disebutkan ya, yaitu sama dari sisi pahala dan azab. Nah, kalau yang tadi bukan barang siapa yang mengamalkan amal soleh dari laki dan atau perempuan dan dia beriman, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Allah akan balasi mereka dengan pahala mereka lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Nah, ini sifat. Dari segi iqab juga sama. Ya, oh ini kasihan. Dia kafir tapi wanita, kasihan karena wanita tidak diazab. Enggak, sama. Atau ini wanita kasihan. Ya, tidak walaupun dia munafik, enggak boleh diazab. Enggak, sama. Ya. Oh, ini wanita enggak dipedulikan walaupun bagaimana banyak amalnya, tidak demikian. Ya. Maka azab pun sama. Pahala pun sama. Azab yang Allah sebutkan di sini, sungguh Allah akan mengazab orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang musyrikin laki dan perempuan. Nah, baik laki perempuan. Dari si azab, iqabnya sama. Kemudian, bahkan Allah telah mengharamkan wanita itu bagian dari jumlah warisan suami ya yang meninggal. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya yang tadi kita sebutkan sebagian kebiasaan budaya orang-orang jahiliyah, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita itu secara paksa. Ya, tadi kan digambarkan bagaimana wanita itu kalau suami meninggal malah jadi warisan ya, bagi keluarganya. Bahkan dinikahi juga oleh anaknya atau saudara secara paksa dan semacamnya. Maka oleh sebab itu di surat Nisa itu sebut tentang hukum munakahat, tentang hukum warisan berkenaan dengan wanita. Tentang munakahat banyak sekali hukum di dalam surah An-Nisa, demikian pula tentang warisan. Fadhamina laha istiqlal syakhsiyatihah. Allah telah menjamin atau Islam menjamin kemerdekaan kepribadian wanita. Wa ja'alaha warithatan la mawrusah. Bahkan Islam memberikan hak waris kepada wanita bukan yang diwarisi. Wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil miras min mali qaribihi. Sehingga Allah menetapkan kepada wanita hak dalam kewarisan harta dari kerabatnya yang meninggal. Ya, atau suaminya. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya. Nah, ini yang tidak disebutkan dalam surah Nisa itu ya, secara garis besar isinya surah Nisa itu adalah tentang hukum munakahat dan hukum waris ya. Bagi wanita disebutkan di sana. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqra wa ya,
mimma tarakal walidani wal aqrabun, walinisai nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka dan karib kerabatnya, dan juga bagi wanita punya bagian dari apa yang ditinggalkan oleh dua orang tuanya dan karib kerabatnya. Mimma qala minhu aw kathur, baik warisan itu banyak ataupun sedikit, baik sedikit maupun banyak. Nasiban mafruḍah, bagian yang ditentukan, yang diwajibkan. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzul unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, ya, tentang hak-hak anak kalian bagi laki-laki, dalam arisan maksudnya, bagi laki-laki adalah mithlu hadzul unthayain, yaitu bagiannya ada 2 kali lipat bagian anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini, jika yang mewarisi itu hanyalah wanita lebih dari 2 orang, falahunna thulutsa ma tarak, maka dia mendapat 2/3. Ya, 2/3. Wa in kan wahidatan, jika wanita itu sendirian yang mewarisi, ya, maka orang tuanya falahan nisf, maka dia mendapatkan separuh. Dan lanjutan dari ayat tersebut yang begitu panjang, ya, tentang bagaimana wanita mendapatkan warisan dari harta suami, orang tuanya, karib kerabatnya meninggal, baik dia sebagai ibu, baik sebagai anak perempuan, atau saudari, atau sebagai istri. Jadi ada 4 posisinya, emma sebagai ibu, emma sebagai anak, emma sebagai saudari, atau sebagai istri. Maka dia akan mendapat warisan dari harta karib kerabatnya meninggal. Ada sedikit yang pernah saya baca juga, syubhat orang orientalis mengatakan, kok di sini laki-laki dijadikan 2 kali bagian perempuan. Itu bila laki dan perempuan ini sama-sama menjadi ahli waris. Tapi kalau wanita saja, tadi disebutkan ada yang 2/3, kalau mereka lebih dari 1 orang, tidak ada laki-laki. Ya. Kemudian kalau disendirian dapat separuh. Nah, kenapa ketika ada laki-laki, wanita ini hanya mendapat separuh di bagian laki-laki? Karena wanita ini hartanya memang buat dirinya sendiri. Laki-laki punya tanggung jawab. Nah, ketika orang tidak memahami kedudukan Islam, kedudukan wanita dan laki-laki dalam Islam, maka akan timbul kritiknya. Kenapa dalam pembagian warisan ada bagian yang laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan? Karena dia bersama laki-laki dan perempuan tadi. Kalau di wanita ini tidak ada laki-laki, justru mendapat lebih dari 2 orang tadi mendapatkan 2/3. Jika dia sendiri dapat separuh dari harta warisan. Namun jika ada laki-laki, kenapa ketika ada laki dia mendapat separuh dari laki-laki? Karena laki-laki tadi bertanggung jawab juga terhadap dia. Karena kalau dia sebagai seorang anak, yang akan bertanggung jawab ada saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, tadi sudah dia jelas mendapat bagian yang berbeda, ya. Jadi wanita itu bagaimana posisinya? Dia tanggung jawab masalah kehidupan, biaya hidupnya itu tanggung jawab emma dari orang tuanya laki-laki, atau dari suaminya atau saudara laki-lakinya. Jika dia tidak punya sama sekali, maka dia menjadi tanggung jawab, yaitu penguasa di bawah pemerintah yang membiayai mereka, memperhatikan kehidupan mereka. Itu aturan dalam Islam. Maka di sini tidak menzalimi wanita, tapi membagikan haknya sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, laki-laki karena punya tanggung jawab, dia punya tanggung terhadap saudarinya, terhadap istrinya, terhadap ibunya, ya, terhadap anaknya. Maka oleh sebab itu diberikan bagian yang lebih daripada wanita. Jadi karena memang berbeda tanggung jawab, yaitu wewenang, nah juga berbeda haknya. Jadi Islam itu sangat adil. Ya. Kalau dibagi rata ketika ada laki-laki dan perempuan, itu tidak adil. Jadi karena laki-laki ini akan hartanya akan punya tanggung jawab ibu, anak, adiknya yang perempuan, dan putrinya dan istrinya. Baik. Jadi di sisi itulah Islam. Jadi tidak ada yang lebih adil daripada ajaran Islam ini. Dalam kedudukan sebagai istri, Islam membatasi, tidak seperti di masa jahiliyah suami bisa menikah berapa saja. Tapi Islam hanya membatasi sampai 4 orang saja. Itu batas paling maksimal. Ya, itu batas paling maksimal. Taib. Bisyarti qiyam bil adlil mustata' baina zaujat. Tapi ada syarat. Harus mampu berlaku adil, ya, di antara sama istrinya. Kemudian kepada suami, Allah tegaskan untuk nasihat bagaimana memperhatikan istrinya. Ya, ini menunjukkan Islam memberikan kedudukan perhatian besar pada wanita,
dan kepada orang-orang yang menjadi penanggung jawab sekitar wanita tadi diberikan wasiat-wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Islam mendudukan wanita itu pada posisi yang mulia. Wa ashiruhna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para suami. Perawi istri-istri kalian itu dengan baik. Wajalah sadaq. Nah, kemudian tambah lagi hak wanita. Jadi kalau kenapa juga tadi alasan laki-laki lebih banyak dapat warisan kalau dia bergabung dengan ada adiknya perempuan atau saudari perempuan? Kenapa tadi? Karena kalau nikah laki-laki butuh kepada membayar mahar. Kalau wanita dikasih uang, dikasih mahar. Nah, gitu. Maka Allah mewajibkan ya jika wanita dinikahi untuk diberikan haknya. Itu disebut dengan mahar ya. Dan diperintahkan untuk membayarnya secara sempurna kecuali wanita itu sendiri yang merelakan haknya. Nah, Allah perintahkan wa'atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Ya, berikan kepada wanita-wanita itu maharnya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluha ni'mar. Jika dia memberikan dengan rela sebagian dari mahar itu dengan datang dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan, ya, maka boleh dimakan dengan baik. Kemudian juga bentuk-bentuk kemuliaan ini tadi kan peran-peranan dan juga wanita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa negara. Allah jadikan ra'iyatu amiratun nahiyatun fi baiti zawjiha. Dia menjadi yaitu kepala dalam keluarga suaminya. Itu menjadi yang bertanggung jawab dalam rumah suaminya. Amiratun auladiyah. Dia ada terhadap anak-anaknya. Sebenarnya yang tadi kita bacakan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu pemimpin di tengah rumah suaminya. Ini hadis ini kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun ra'iyatihi. Wa rajul ra'iyatun fi baitihi fi ahlihi wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Dan surat hadis ini kemudian wanita adalah pemimpin dalam keluarga suaminya, dalam tengah keluarga suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Nah, kemudian setelah menjadi istri, dia diwajibkan untuk dibiayai oleh suaminya. Wa aujaba 'ala zawj nafaqataha wa kiswataha. Wajib atas suami memberikan nafkahnya, pakaiannya, ya, tempat tinggalnya. Yaitu pangan, sandang, papan. Pakaian, tempat tinggal, dan biaya hidupnya. Wajib. Sesuai kemampuan suami. Nah, itulah bagaimana wanita itu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia dalam Islam. Berbeda dengan ya budaya-budaya atau ajaran-ajaran yang tidak berpanduan kepada ajaran Islam. Ya, kita lihat wanita dijadikan sebagai budak hawa nafsu, dijadikan pemuas hawa nafsu, dijadikan sebagai alat perdagangan, ya, sebagai macam-macam. Ya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang yang menjadi peliharaan dari musuh-musuh Islam pada hari ini, yaitu dari mencabut kemuliaan wanita itu dan hak-haknya. Nah, ini sedikit tujuannya apa disebutkan di sini Ustadz? Agar para wanita kita waspada dengan berbagai tipu daya muslihat ini. Itu maksudnya. Setelah digambarkan bagaimana kehidupan wanita di masa jahiliyah, kemudian bagaimana digambarkan Islam memuliakan wanita. Sekarang ini ada upaya-upaya dari musuh-musuh Islam, nah, atau orang-orang yang menjadi didikan dari musuh-musuh Islam, mendapat pendidikan di negara non-Islam ini, non-Muslim ini, mereka-mereka ini dari kaum sekuler, ya, dan kaum liberal, itu mereka ingin mencabut kemuliaan itu dari wanita tersebut. Nah, ini maka dibahas ini agar para wanita waspada. Jangan sampai kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka hilang dari tangan mereka. Gara-gara apa? Memperhatikan, lebih mendengar, lebih mengikuti budaya-budaya yang di luar Islam. Yang sengaja ditransfer, yang sengaja dikirim, yang sengaja disebarkan oleh musuh Islam dalam kehidupan kaum wanita muslimah. Baik. Sungguhnya musuh-musuh Islam dan bahkan musuh kemanusiaan pada hari ini dari orang kafir dan munafikin yang dalam hati mereka penuh penyakit, ya ghadahum manaratul mar'at. Mereka merasa tidak senang dengan apa yang didapati oleh wanita-wanita muslimah min karamatin wa izzatin, dari kemuliaan, ya, dari karamatin wa izzah, kehormatan, wa siyanatin, penjagaan dalam Islam. Itu mereka tidak senang. Karena musuh-musuh Islam itu dari orang kafir dan munafikin itu menginginkan wanita-wanita itu
ada tadmirin, ingin dijadikan sebagai jatah penghancur kekuasaan, penghancur ekonomi, penghancur pendidikan, segala macam. Ingin mereka jadikan sebagai alat untuk merusak kehidupan bermasyarakat. Nah, wahubal yaitu antakun al-maratu adata tadmirin wahubalata istaduna biha di'afal iman. Nah, juga sebagai jaring yang mereka sebar untuk menangkap orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang gila ya nafsu. Nah, gitu. Ba'daan yushbi'u minha syahawatim al-mas'urah. Mereka memuaskan hawa nafsu mereka yang gila. Di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya. Ya. Gambaran ini sudah Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, yuriduna wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Wa yuridul ladina yattabi'una syahawat. Mereka orang-orang yang penyembah syahwat, mengikuti syahwat itu antamilu mailan 'azima, ingin melencengkan kalian sangat jauh dari agama ini. Ingin menjauhkan kalian dari ajaran Islam. Tamilu, kalian condong dengan condong yang sangat besar. Orang-orang dalam hati mereka ada penyakit, ya. Minal muslimina, atau juga sebagian kaum muslimin, ya, mereka-mereka yang belajar ya dari orang-orang barat, orientalis, ya, yang membawa penyakit dalam hati mereka, yuridun minal mar'a an takuna sil'atan rakhisah, ya. Ingin menjadikan wanita itu adalah barang dagangan yang murah. Fi ma'radi ashabi syahawat, di pameran pasar hawa nafsu. Ya. Maka kita lihat ya, kalau kita perhatikan bagaimana wanita itu sebagai alat ya untuk perdagangan, ya, melariskan dagangan, dibungkus majalah, ditampilkan wanita. Kadang-kadang kalau dulu malah di cover-cover buku tulis dulu ya, masih sekolah itu masih banyak ya yang ditampilkan cover-cover buku tulis itu adalah bintang film dan seterusnya yang kadang-kadang aurat mereka terbuka. Nah, terus dengan banyak cara sekarang ini ya tidak kita bacalah apa yang ada di media ya, sosial media yang ditonton, yang dunia internet, dunia maya. Tetapi yang kita lihat di dunia nyata juga mengerikan, seperti kadang-kadang nggak ada hubungannya dengan masalah kewanitaan. Contoh aki mobil ya dipasang dengan wanita, dipasangkan. Kulkas dipasang dengan wanita, ya kan. Dan yang selalu yang menarik sesuatu untuk agar iklan itu dimelek orang, dilihat orang, ya, dipasang wanita. Ini wanita dijadikan sebagai barang dagangan di tempat pameran-pameran, ya. Dan juga di toko-toko dan segala macamnya, kan sehingga mereka mencari wanita-wanita yang cantik untuk sebagai pelaris dagangan mereka. Ini sebagai tipuan setan, sil'atan maksyufatan, yaitu menjadi barang dagangan yang terbuka di hadapan mata mereka, yatamatta'una bi jamali manzariha, yaitu mereka nikmati kecantikannya. Aw yatawassaluna minha ila ma huwa akbar min, atau bahkan lebih kecil dari itu yang mereka dapatkan. Walidzalika harisu ala an takhruja, oleh sebab itulah baik kaum munafikin maupun orang-orang musuh-musuh Islam itu ingin membuat wanita itu suka keluar rumah, ingin bercampur aduk dengan laki-laki dalam pekerjaan, ya, atau ya baik di rumah sakit ataupun di alat-alat transportasi, ya, media-media transportasi, atau di dunia pendidikan, bercampur baur laki dan perempuan. Nah, ini kita dalam dunia pendidikan tidak dipungkiri, tidak sedikit terjadi pelecehan seksual dan segala macamnya di dunia pendidikan, karena ketika bercampur laki dan perempuan. Ini yang perlu kita waspadai sebetulnya. Padahal sebelumnya baik di dunia yang masih SD ataupun SMP, SMA. Padahal sebenarnya kalau mau tidak sulit ya, karena dalam satu kecamatan ada kadang-kadang lebih dari 2 SD. Kan bisa saja salah satunya untuk putra atau satunya putri, atau SMP dalam sebuah kabupaten atau suatu kecamatan karena lebih dari satu. Nah, sebetulnya kalau mau bisa dipikirkan hal itu. Bagaimana tidak suatu keasingan sekarang penyimpangan seksual yang terdapat di tengah pelajar-pelajar kita. Bahkan tidak sedikit penelitian ya, tidak pantas kita sebutkan hasilnya ya, sangat mengerikan. Bagaimana
rata-rata sekian banyak daripada generasi muda yang baru berumuran belasan tahun sudah kehilangan perawan atau yang lain. Dan seperti itu yang disebutkan dalam berita-berita penelitian yang menyampaikan betapa begitu rusaknya generasi muda kita dalam akibat karena campur baunya laki-laki dan perempuan ini. Taib. Atau mumasilatan fil masrah, atau menjadi bintang di dalam sandiwara, penyanyi, film, penyiar ataupun dalam media-media tonton maupun dia cetak dan lain sebagainya. Taib. Kemudian yaitu wasail ilam dan juga berbagai media-media informasi yang bermacam-macam tampil dengan safiratan fatinatan, tanpa hijab, berhias, membuat suara yang melekuk-lekuk, membuat fitnah dengan tampilannya dan suaranya. Dan wattakhadhat majalatul khali'a min suwaril fatayat al-fatinat. Dan banyak majalah-majalah porno yang menjadikan wanita-wanita yang penuh fitnah itu dalam keadaan tidak berpakaian sebagai cara untuk melariskan majalah mereka, ya, di pasar-pasar, ya, litarwijil majalatihim wa taswiqih. Nah, ini perlu. Apakah kalian reda dengan seperti itu menjadi barang dagangan? Wattakhadha ba'du tujar wa ba'dul masani' min hadhihi suwar aidan. Nah, dan juga sebagian pedagang, sebagian para pemilik perusahaan dan juga pabrik, ya, cara-cara ini mereka pakai untuk melariskan dagangan mereka. Bahkan mereka lebih suka untuk banyak dari buruh mereka adalah wanita karena bisa ditekan, ya, dan segala macamnya. Kemudian hais wada'u hadis suwar ala ma'rudatihim, di mana foto-foto wanita diletakkan dalam iklan-iklan, ya, pedagang mereka. Wa bisabi hadil ijra'atil khati'ah takhallatil mar'a an wazifatiha. Nah, efek lain di samping menyebar maksiat, penyimpangan seksual segala macam, rusaknya rumah tangga, ya, dan semacamnya, juga efek lain adalah yaitu lalainya wanita tadi kalau yang sudah berkeluarga, yang punya tanggung jawab anak dan keturunan dari tugas inti mereka di rumah tangga. Memattarat azwajuhunna, ya, sehingga mengakibatkan para suami mereka butuh kepada para pembantu al-ajnabiyat yang bukan mahram, untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, apa yang terjadi? Ya, anak mereka dididik oleh pembantu-pembantu yang tidak punya pendidikan, akhlak yang tidak baik. Nah, sehingga makan dengan tangan kiri, bicara dengan yang tidak sopan, segala macamnya, ya kan tuh. Dan terjadi juga hal yang lain, penyimpangan, ya, hubungan antara pembantu dengan suaminya. Wa tanzimu syu'uni buyutihim, dan lepasnya tanggung jawab mengurus rumah tangga dari tangan mereka, yaitu kepada orang lain yang mungkin pendidikan jauh di bawah. Mimma sababa katsiran minal fitan. Ini telah menimbulkan banyak efek buruk, efek negatif. Wa jalaba 'azima minasyurur, dan telah menyebabkan begitu banyaknya efek-efek kerusakan yang besar terjadi di tengah masyarakat. Nah, itu tentang harus yang diwaspadai oleh para wanita. Kemudian terakhir ini, poin yang keempat ini, sedikit di sini, innana la numani'. Nah, bukan berarti apakah Islam melarang wanita untuk ikut berperan dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka? Tidak. Maka Syekh menyebutkan di sini, innana la numani'. Kami tidak melarang, ya, min amalil mar'a kharijil bait. Itu bekerjanya wanita di luar rumah, tidak dilarang. Idza kanat bid-dawabit al-atiyah. Adanya ketentuan-ketentuan bagi wanita yang bekerja di rumah itu, kata beliau. Ya, harus perhatikan kode-kode etiknya, ya, untuk wanita yang bekerja di luar rumah. Yang pertama adalah antahtaju ila hadzal amal aw yahtajul mustama ilaihi. Wanita perlu beramal, wanita perlu bekerja. Jadi kata beliau sini, kita tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, tapi harus perhatikan dawabit, kode etiknya, ketentuan-ketentuan yang harus perhatikan. Yang pertama, dia butuh untuk bekerja, baik untuk nafkah, ya, atau butuhnya masyarakat kepada dia, ya, untuk menjadi guru, untuk menjadi perawat, dokter, segala macamnya, ya, karena tidak adanya laki-laki yang mampu melaksanakan, ataupun profesi itu adalah memang layaknya dilakukan oleh perempuan, tidak laki-laki. Nah,
terutama seperti memang dokter kandungan, ya itu akan lebih tepat adalah perempuan. Tapi kadang-kadang malah yang membuat risih, ya kadang-kadang dokter kandungan itu adalah laki-laki. Banyak sekali sebetulnya, baik di bidang kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, yakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amal. Nah, hendaknya hal itu bekerja di luar rumah tadi dilakukan kalau dia sudah melakukan juga tanggung jawabnya dua, tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai tadi di rumah tangganya. Alladzi huwa amaluha al-asi. Ini adalah pekerjaan dasar wanita itu. Tugas dasar bagi wanita itu. Yang ketiga adalah ayakuna hadzal amal fi muhitin nisa. Nah, yaitu ya bahwa pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan kewanitaan. Ya, seperti kata alim nisa mengajar ya untuk para wanita watatbibi atau menjadi perawat, menjadi dokter ya. Untuk wanita wa yakunu mu'anzilan anil tidak bercampur baur. Ini nanti bercampur baur dengan lawan jenisnya. Yang keempat adalah kadzalika la mani'a bal yajib 'alal mar'a an tata'allam umurina. Dan juga tidak dilarang wanita keluar rumah untuk belajar. Bahkan dia wajib mempelajari urusan agamanya. Wala mani'a an tu'allim min umuri diniha ma tahtaju ilaihi, ya. Dan juga tidak dilarang untuk alim untuk mengajarkan dari urusan agama ini hal yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Wa yakunu ta'lim fi muhitin, juga dalam sekitar wanita, artinya tidak bercampur baur, ya. Wala ba'sa an tahdur durus fil masjid, tidak masalah wanita datang hadir ya untuk menghadiri pelajaran-pelajaran masjid dan lain sebagainya. Wa takunu, dan jangan syarat mutasattiratan dengan menutup auratnya, mu'anzilatan ar-rijal, tidak bercampur baur laki perempuan, ala do'ima kanatin nisa fi sadril Islam, dengan melihat bagaimana wanita-wanita di awal-awal Islam ya'malna wa yata'allamna. Mereka wanita itu juga berprofesi bekerja dan juga belajar, wa yahdurna ila masajid. Mereka juga wanita itu datang ke masjid untuk belajar. Baik, inilah beberapa hal yang dapat kita bahas. Semoga jumpa kita kali ini mendapatkan faedah bagi kita, dapat motivasi kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya lebih bersemangat mengikuti pembahasan ini. Ya, pembahasan ini memang tidak terlalu luas, hanya kesimpulan-kesimpulan dan pokok-pokok yang terpenting saja yang harus diperhatikan. Jadi pembahasan kita tadi membahas bagaimana Islam menempatkan wanita pada posisi yang sangat mulia dan juga mengingatkan bagaimana wanita sebenarnya Islam. Kemudian juga perlu waspada, wanita-wanita waspada dengan tipu daya musuh-musuh yang akan merebut kemuliaan kehormatan mereka yang telah diberikan oleh Islam. Kemudian adalah berapa ketentuan yang harus diperhatikan jika wanita ingin bekerja di luar rumah. Sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh wanita dan yang malah kadang-kadang terbalik ya, dan sepantasnya pekerjaan-pekerjaan itu adalah dilakukan oleh wanita, justru malah banyak dilakukan oleh para laki-laki dan terbalik. Dan akibatnya kadang-kadang ya begitu menyerbunya wanita masuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas oleh wanita, dan laki-laki banyak yang menganggur. Dan ini juga satu efek daripada emansipasi wanita yang disuarakan oleh orang-orang barat ya, yang lepas kontrol di sebagian negara-negara Islam, sehingga menyebabkan para wanita kehilangan peranannya di masyarakat untuk mencetak masyarakat yang bermulia. Karena tadi kita sebutkan bahwa fondasi sebuah negara itu tetap wanita, karena wanita kalau rusak ya akan membahayakan generasi muda kita. Baik. Oleh sebab itu Islam, bagaimana besarnya tanggung jawab wanita, Allah memberikan kedudukan yang begitu besar juga untuk wanita itu dimuliakan. Ketika seorang sahabat bertanya, ma ahakun nas bil birri ya Rasul. Seorang sahabat tanya, Rasulullah, siapa manusia yang paling harus aku berbakti kepadanya? Siapa, kata Rasulullah SAW? Dijawab, ummuk, ibumu. Ditanya lagi, Sumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi? Sumaman, ummuk. Sampai 3 kali. Kenapa demikian? Karena wanita yang akan mendapat penghormatan seperti ini karena dia punya peranan yang begitu besar di dalam mendidik keluarganya, anaknya, memperhatikan suaminya. Ya, maka kalau kita baca kisah-kisah wanita salihah, cukup sangat menyentuh hati bagaimana dia
mengingatkan suaminya jika keluar rumah, dia sampai kepada suaminya, ya hendaklah engkau ketika mencari rezeki, cari rezeki yang halal. Sungguhnya kami sanggup menahan haus dan lapar di dunia, tapi kami tidak sanggup untuk merasakan panasnya api neraka kelak di akhirat. Dan begitu banyak sebetulnya jika akan mencoba ya melihat bagaimana peranan wanita di dalam Islam sangat besar, baik dalam ilmu-ilmu agama maupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Tetapi sebenarnya kita katakan tadi, hendak para wanita untuk banyak berilmu. Dari ilmu itu akan lahir nanti ide-ide dari mereka ya untuk bagaimana memperhatikan kaum mereka ya, sesama wanita, apa yang harus mereka lakukan ya. Sebetulnya banyak sekali hal yang perlu dilakukan dan sangat penting untuk wanita ketahui, terutama dalam masalah urusan ya keluarga dan pendidikan anak. Tentu yang lebih dahulu lagi adalah masalah akidah ya, masalah pendidikan ibadah dan juga akhlak, karena dari situlah akan lahir wanita-wanita solihah. Ketika ada wanita solihah, dia menjadi ibu, dia akan menjadi panutan anak-anaknya, lahir pula generasi-generasi yang soleh. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab ya. Jika ada pertanyaan dipersilakan melalui nomor yang tertera, ya itu nomor yang berapa pertanyaan? Ya, ini pertanyaan bisa dikirim ke admin, nanti admin kirim ke nomor Ana untuk dipertanyakan. Untuk ditanyakan pertanyaan peserta. Jadi pertanyaan melalui tulisan saja. Baik, izin bertanya Ustaz, apakah berdosa jika perempuan mengikuti komunitas motor dengan tujuan mencari teman untuk menyalurkan hobi? Ya, tidak pantas. Ini bukan pekerjaan seorang wanita. Ini adalah akan membahayakan wanita, kerjanya kok malah hobi motor-motoran. Ya, tidak sesuai dengan sifat kewanitaan. Bukan maksud di sini, sini tidak zaman seperti itu Ustaz. Wanita harus bisa segala hal. Tidak semua hal harus diwaskan oleh wanita itu. Ya, tidak semua hal. Ya. Jangan terpukau, jangan tertipu dengan gaya model-model yang ada ya, atau kehidupan yang sedang ditempuh oleh sebagian orang. Masih banyak pekerjaan hobi yang lebih cocok bagi wanita dari hal itu. Apa hukumnya wanita bercadar, tidak bercadar jadi model khimar, cadar gamis, dia foto, divideokan lalu di-share ke medsos. Tentu ini perlu diwaspadai. Pertama, kalau hanya sekedar untuk iklan promosi, ini perlu diperhatikan. Ya, jangan berlebih-lebihan dan jangan sampai malah dilihat oleh orang-orang yang tidak mahramnya, malah menjadi fitnah. Baik. Bolehkah wanita bekerja menjadi pramugari pesawat dan pilot? Nah, itu tentu pekerjaan-pekerjaan yang memang bila dibutuhkan oleh wanita. Tapi pramugari jika dia melayani bagian para wanita tidak bermasalah. Hal itu tidak bermasalah jika hal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang pantas dilakukan oleh wanita. Ya, untuk pilot, menjadi tentara segala macam, ada posisi-posisi kewanitaan. Ya, posisi wanitaan di dalam seperti di dalam pasukan perang adalah sebagai di dalam masa Islam. Wanita-wanita itu adalah sebagai mumaridhat yang merawat para pejuang yang cedera, ya segala macamnya. Itu di antara peran-peranan wanita yang cocok sebetulnya. Ada orang mengatakan sebagai wanita kan lebih pintar dari laki-laki. Betul, tetapi Islam memberikan tempat yang umum untuk wanita itu yang layak. Jadi jangan dibandingkan wanita pintar dengan laki yang pintar. Namanya lebih banyak laki-laki pintar daripada wanita. Mana yang lebih mampu? Karena wanita itu punya keterbatasan. Baik sifat fisiknya maupun sifat rohaninya. Ya, jasmani dan rohaninya ada keterbatasan. Wanita tuh kalau sedih kadang-kadang gampang berlebihan. Kalau bahagia berlampang berlebihan. Dan wanita itu sebenarnya disebutkan akalnya separuh dari akal laki-laki, makanya oleh itu persaksian wanita itu dijadikan dua untuk menjadi saksi dengan laki-laki dan satu persaksiannya. Baik. Ustaz, bagaimana seorang istri marah dan minta cerai karena suaminya ingin poligami? Ini alasan yang tidak benar. Ini salah satu syubhat yang masuk kepada wanita-wanita muslimah. Jadi kita kalau profesional bicara masalah agama, bicara dulu hukum agama. Jelas agama membolehkan. Terus ada efek-efek negatif yang terjadi di situ.
Itu efek-efek negatif yang harus dihindari, bukan hukum asalnya yang dibicarakan. Poligami sudah dihalalkan dan ada ketentuan oleh Islam, dan itu demi menyelamatkan wanita itu sendiri, ya, sekaligus juga laki-laki berbeda kebutuhannya terhadap wanita. Nah, kemudian ibaratnya begini, sama di jalan raya. Ini kenapa jalan ini jalan tol itu orang ogah-ogalan bawa mobil, banyak kecelakaan. Kenapa? Apa jalan tol yang ditutup? Kan tidak, karena banyak kecelakaan jalan tol ditutup, tidak. Yang perlu dinasihati orang yang bawa mobilnya, orang yang menempuh jalan itu. Jadi yang dipermasalahkan bukan poligaminya, adalah pelakunya yang perlu diperhatikan. Jadi memang banyak syubhat-syubhat masuk dari para orang kafir segala macam. Tapi anehnya mereka membolehkan ya hubungan bebas. Bagaimana? Asalkan tidak nikah, bahkan sebagian wanita yang hina membolehkan suaminya bergaul bebas dengan wanita lain, yang penting tidak menjadi istrinya. Nah, ini suatu membiarkan kemaksiatan yang luar biasa dalam keluarga. Ya. Oleh sebab itu, maka perlu diperhatikan, maka didalami ajaran agama itu. Tentu untuk berpoligami perlu bukan sekedar kemauan saja, tapi juga harus didukung oleh ilmu tentunya. Didukung oleh ilmu juga. Bukan harus jadi ustadz maksudnya ya. Maksudnya ilmu bagaimana menata keluarga, ilmu bagaimana mengendalikan keluarga. Terutama lagi tentu kalau sudah berkeluarga lebih dari satu, tentu yang lebih tanggung jawabnya lebih berat adalah sisi materi, juga harus juga punya gitu. Itu sesuai dengan kondisi di mana dia hidup. Ya, hidup di kota, hidup di desa, tentu berbeda-beda kebutuhan ekonominya. Tapi yang jelas meminta cerai dengan alasan poligami itu suatu hal yang tidak dibolehkan, karena itu perbuatan yang dihalalkan dalam Islam. Ini ada pertanyaan, Ustaz, apakah boleh suami istri melakukan mandi junub bersama? Boleh. Rasulullah SAW bersama Aisyah pernah mandi bersama. Baik. Ya, boleh. Ustadz, jika wanita ingin belajar di universitas bukan di tempat tinggalnya, apa bolehkan? Dibolehkan. Ya, jika harus pergi ke tempatnya tanpa mahram karena biaya yang tidak memungkinkan, ya harus dengan, walaupun dalam safar mar'a ini yang biroji adalah jika perjalanan lebih dari satu hari satu malam ada dengan mahram, ya diusahakan semaksimal mungkin harus dengan mahramnya. Ya, kalau alasan kekurangan materi segala macam, ya dicari solusi yang lain. Apa harus dengan ada keselamatan yang lebih terukur, ya. Apakah dengan adanya rombongan segala macamnya. Yang jelas yang rajih pendapat ulama, wanita tidak boleh bersafar lebih satu hari satu malam, baik apa belajar, bekerja, apapun saja, ya tanpa mahram. Bagaimana hukumnya guru perempuan yang masih memiliki murid laki-laki sedang dia golongan guru perempuan di sekolah sunnah ma'had masih sedikit? Ya, masalah pekerjaan kita sudah jelas, hukum agama sudah jelas bahwa ketika wanita-wanita itu lebih tepat mengajar, kecuali baru anak-anak yang belum balik, yang belum mengerti. Memang ada aturan dalam surah An-Nur, ya, anak-anak yang belum mengerti dengan masalah aurat wanita itu tidak masalah, di TK, pada grup, segala macam, tidak masalah. Atau dari umur kelas 3 ke bawah. Nah, kelas 4 ke atas itu lebih baiknya tidak, karena mereka sudah mengerti tentang kewanitaan atau bagian-bagian kewanitaan. Ini kita bicara masalah hukum ya. Apa yang ada dalam kenyataan, ya itu harus yang diperbaiki, ya, dan kondisi yang menjadikan hal seperti itu. Tapi itu bukan berarti membuka celah membolehkan dalam agama, ya. Kondisi darurat karena tidak ada guru lagi di daerah tersebut, bahkan sebagian daerah sangat tidak ada guru. Bagaimana kekurangan guru? Itu kondisi-kondisi khusus. Bolehkah wanita bekerja angkat barang ikut bertani apabila di keluarga tidak ada laki-laki? Ya boleh saja wanita angkat barang bertani, ya boleh, tidak masalah. Lalu bagaimana ada menutup auratnya apabila menanam atau mengolah padi? Ya, tidak ada masalah sebetulnya hal seperti itu. Bahkan pada di share ada, kalau sawahnya jauh dari orang lain kan tak perlu harus bercadar dia. Ya berpakaian-pakaian yang seperti petani tidak masalah, yang penting menutup aurat, ya. Kecuali saat dia bekerja ada petani-petani lain dekat dengan dia, ya itu saja yang perlu dihindari. Ya, itu yang dia perlu menutup auratnya.
Kemudian Ustaz, bagaimana harus ada menurut pandangan Islam? Ini masalah arisan ya. Arisan ini apa bentuk arisannya? Ada arisan yang penuh dengan syubhat, ada arisan yang memang tidak dipermasalahan. Yang saya pahami di sini adalah bentuk arisan yang dibolehkan itu adalah dengan bentuk undian. Jadi ada iuran setiap sekali seminggu, masing-masing anggota 100.000, tapi siapa yang akan menerima pengumpulan uang setiap minggu itu dengan cabut lot, itu tidak masalah. Tapi ada arisan-arisan yang penuh dengan syubhat-syubhat, itu saya tidak tahu bagaimana prakteknya, yang penting kalau ada syubhat tidak dihindari. Tapi yang saya dibolehkan itu adalah masing-masing kita ada sekian dari suatu RT atau satu komunitas, setiap bulan kita kumpulan uang 100.000. Nah, kemudian uang yang terkumpul ini dicabut lot siapa yang akan menerima, atau dicabut lot pertama pokoknya. Kalau di kampung saya dulu adalah cabut lotnya itu di awal dibuka. Jadi siapa yang nomor 1, 2, 3 yang itu jadi pekan pertama diterima oleh sepulan yang dapat nomor undian 1, pekan kedua diterima oleh sepulan yang dapat nomor undian 2, begitu. Itu tidak masalah kalau hanya sekedar pengaturan masalah pengaturan undian urutan untuk menerimanya. Tapi kalau ada hal-hal yang lain di luar itu, arisan-arisan yang sebagian yang ada syubhat yang dijawab oleh para ustaz-ustaz, ada yang dilarang. Karena saya tidak tahu prakteknya bagaimana. Ya. Sebetulnya di dalam aturan wanita bekerja di luar rumah itu wanita butuh pada pekerjaannya. Jika wanita mendapat pekerjaan yang marketer atau reseller sejenis yang membagikan foto produk namun terdapat bagian tubuh wanita lain, apakah ini seorang munafik? Dikarenakan kita menutup aurat namun memposting aurat muslimah lain. Ya, itulah yang perlu diperhatikan. Jadi produk-produk yang mungkin kewanitaan tidak perlu menampilkan aurat-aurat kewanitaan. Kita hindari hal seperti itu untuk tidak menjadi bagian dari pekerjaan kita. Benar boleh mengambil kuliah keperawatan tapi saat kuliah bercampur dengan lawan jenis. Bercampur dengan lawan jenis ini maksudnya ada berapa hal ya. Jadi kalau memang terpisah antara laki ini, yang lebih maksimal yang lebih aman pasti beda kelas, itu pasti. Tapi dalam satu ruangan, kemudian wanita ada di bagian belakang, laki di bagian depan, ada batas-batas tertentu yang tidak campur baur, itu beda. Itu disebut campur baur, karena ada sebagian menyampur campur baur. Karena dulu Rasulullah SAW dalam masjid beliau juga terbatas, yang belum sebesar seperti ini. Masjid Madinah itu ya kan, kita lihat kalau dalam sejarah, masjid beliau hanya dikali sekian meter saja juga para sahabiat juga ikut salat bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi yang dimaksud bercampur baur, tidak adanya bagian khusus bagian wanita dan laki-laki tapi bercampur ya tersela-sela. Seperti kehidupan di pasar bercampur baur begitu. Tapi kalau ada bagian ini umpamanya antri di bank, ya ini barisan wanita, ini barisan laki-laki. Kalau di Saudi kan begitu. Itu tidak dianggap campur baur, berbeda itu. Saya sedang menempuh pendidikan kesehatan, ya. Namun terkadang dalam menempuh pendidikan itu membuat saya mengundur waktu untuk melaksanakan sholat. Yang penting sholatnya tepat pada waktu, masih dalam waktu yang sah sholatnya. Ya. Itu tidak masalah dan Allah memberikan kelapangan waktu kalau memang kita membutuhkan hal itu. Bagi wanita, ya tidak diwajibkan sholat berjamaah. Ini pertanyaan kita hanya sampai 10.30 ya. Bagi pertanyaan-pertanyaan lain di mana ada ketentuan-ketentuan di grup Madrasah Solihah, insya Allah akan ada di sana. Itu pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana jika salah seorang dari keluarga Ana bersikeras untuk membagi rata harta warisan dari kakek nenek Ana, disamaratakan pembagian antara laki dan perempuan? Bagaimana Ana harus menyikapi Ustadz? Ya dinasihatin, kalau mereka sudah mau ya sudah sampai kewajiban kita. Itu mereka yang melanggar, bukan kita, dan kita yang tidak mau. Ana hendak berlibur keluar kota bersama dengan orang tua dan kakak perempuan. Apakah boleh jika tanpa mahram seorang ayah dan lainnya, dan mohon penjelasan lebih detailnya. Baik. Jadi kita jelaskan perjalanan yang melebihi 1 hari 1 malam harus dengan mahram. Ya, kalau memang perjalanan itu ya, ini kalau kita lihat khilaf ya, yang pendapat yang kuat tadi kita sebutkan mesti dengan mahram. Tapi dia tidak punya mahram. Ya, dia tidak punya saudara laki-laki, tidak punya orang tua, taruh begitu kondisinya yang tidak memungkinkan, ya itu sesuai dengan kondisi darurat. Hal itu adalah kemudahan yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi di dalam perjalanan mesti dia berusaha bagaimana tetap menjaga dirinya, ya sebagaimana yang Allah
suruh begitu maksud. Tidak ada punya suami, orang tuanya udah meninggal, tidak punya saudara, bagaimana harus? Itu hal-hal yang dikecualikan. Tentu tetap ada dalam agama ini. La yukallifu nafsan illa usaha jika hal itu dibutuhkan. Bekerja di buruh pabrik dibolehkan, tidak masalah. Jika itu pekerjaan-pekerjaan seperti menyusun apa gitu, ini tidak bermasalah. Dan sambil bekerja ilmu agama itu lebih baik. Ini sambil menuntut ilmu agama kita juga bekerja tidak masalah. Baik, ini banyak pertanyaan yang masuk ya. Apabila kita tidak diizinkan orang tua kita menimba ilmu di tempat jauh, tapi orang tua kita mengizinkan kita dan memberikan fasilitas kepada kita untuk belajar, namun dengan syarat kita harus di rumah. Apakah itu baik untuk wanita, Ustaz? Ya, sedangkan wanita butuh pengalaman juga. Yang pertama adalah apa bentuk ilmu yang kita butuhkan. Ya, tidak bisa ini dikatakan boleh tidak bolehnya. Bentuknya apa? Kalau memang bisa memfasilitasi tanpa harus keluar rumah, ya tidak masalah. Ya, kalau hal itu dibutuhkan untuk keluar rumah dan ada jalan-jalan untuk memudahkan ke sana, tidak masalah. Tapi orang tua kita, dia mampu memberikan fasilitas untuk kita belajar membaca ilmu di rumah, ya ikuti dulu, pelajari dulu apa yang ada di rumah dulu diikuti. Ya, apa yang mungkin untuk kita raih di rumah dulu kita ikuti pelajaran itu. Tidak harus memaksakan. Karena ilmu yang dimaksud ilmu apa? Gitu maksudnya. Kalau ilmu-ilmu agama banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mungkin untuk didapat ya tanpa kita harus keluar rumah sekarang. Apalagi ini tidak diizinkan ke tempat jauh, tidak mesti ke tempat jauh menuntut ilmu itu. Cuma para ulama dahulu, mereka lebih dahulu untuk menuntut ilmu itu di kampung mereka dulu. Para ustaz-ustaz yang ada di kampung mereka, guru-guru syekh yang ada di kampung mereka dulu. Ya, para ulama. Jadi tidak mesti. Kadang-kadang kita ini termakan dengan isu gaya gitu maksudnya ya. Oh, terkenal pendidikan di sana bagus segala macam. Padahal sebetulnya masih ada perguruan-perguruan tinggi yang bisa untuk kita belajar segala macam. Kecuali memang tidak didapatkan baik umpamanya tentang akidahnya tidak sesuai ataupun pemahaman yang tidak sesuai, bisa kita cari lembaga yang ada yang jauh, yaitu suatu hal yang alasan kita untuk mencari pendidikan jauh. Kalau memang ada jalan-jalan untuk menuntut ilmu yang baik di sekitar kita, itu lebih baik sekitar kita dulu dan sambil kita bisa birrul walidain. Baik. Kalau saya menjual aksesoris muslim seperti bros, pin, bentuk bunga, apa boleh? Khawatirnya menjadi sarana tabarruk. Tidaklah. Tak harus menjadi sarana tabarruk karena gini. Wanita boleh berhias di hadapan sama wanita. Jadi kalau ini saya lihat budaya-budaya yang ada di Saudi, wanita yang menjaga iffah mereka itu, jadi mereka di mobil, di pasar, ya memang memakai abaya yang hitam begitu menutup. Tapi kan nanti setelah berkumpul di pengajian atau di acara-acara itu wanita semua dalam ruangan, ya mereka buka abaya mereka, terlihatlah perhiasan mereka segala macamnya, tidak masalah. Gitu. Jadi wanita itu tidak mesti tabarruj. Berhias dia dipakai untuk ke acara-acara walimahan yang itu hanya para wanita yang hadir, itu tidak masalah. Atau ketika dia bertamu kemana karena sahabatnya, di jalan dia menutup perhiasannya sampai di rumah, di ruang tamu itu hanya wanita, tidak bermasalah. Mereka di sana membuka hijab yang sempurna tadi. Apakah cukup wanita belajar lewat rumah saja di YouTube, dan bagaimana menyikapi suami yang suka ajak jalan-jalan padahal saya lebih suka di rumah? Tahib, kalau suami kita bersama suami keluar kan tidak masalah. Kalau suami yang mengajak kita untuk jalan-jalan tidak masalah. Ya. Kita diikutin ya. Diberi kesempatan ya kalau suami mengajak. Kalau kita suka di rumah, wanita itu adalah bagaimana juga mengalahkan egonya gitu. Selama perbuatan suami tidak haram, ya, nah itu kita ikutin seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf pertanyaan yang lain nanti bisa di-share ke admin. Insyaallah kita akan jawab melalui grup. Bagaimana hukum jika belajar di pesantren yang jarak tempuh jauh sedangkan di sana tidak ada mahram? Ya di tempatnya nggak perlu mahram lagi. Tempat itu yang perlu mahram dari dalam perjalanannya, karena itu kan dia akan tinggal di sana. Dan itu sudah ma'ruf sekarang bagaimana orang belajar di pondok sesuatu ada yang dari pulau lain pindah pondok lain, dan dia sudah belajar menetap lagi, tidak musafir lagi dia situ. Sudah menetap di situ, tidak harus ibunya ikut bersama dia atau orang tuanya, ayahnya, saudaranya ikut di situ. Ini maksud dalam perjalanan menuju ke sana gitu.
Demikian. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain insyaallah akan kita lempar di grup. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.